kinerja yang sudah baik ini, yang ya kita jujur, kalau selama Pak Romli ini ada sebuah kemajuan dalam hal tata pemerintahan dan kemudian dalam hal pembangunan. Tentu ini prestasi yang baik dan perlu tetap dilanjutkan, kita akan bersama. Dan semoga ke depan itu termasuk kesejahteraan masyarakat itu akan lebih meningkat dengan keseriusan dari tentunya Pak Lurah. Ya. Sekarang saya berada di paling pojok sana. Ini orangnya gagah, gede, dhuwur kayak Arjuna. Kalau bersuara itu kenceng dan lantang sekali. Nah, kita bincang-bincang apakah nanti kinerja dari beliau ini juga selantang dan segede dia. Selamat siang Pak Kadus Satun. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentu sama dengan yang lain. Sudah berapa lama menjadi Kadus di Desa Kulen ini Pak? Alhamdulillah Pak Lurah, saya menjabat selama mulai dilantik 19 Maret 93 juga. Baru Pak Amir ini? Ya sama, kurang lebihnya penjabat saya sudah 28 tahun. 28 tahun. Ya. Umur sudah 53 tahun. Sudah 53 tahun. 53 tahun. Kalau dilihat fisiknya memang masih gagah, tapi umur nggak bisa dicolok Pak. 53 tahun berarti masih ada kesempatan jadi perangkat desa itu kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Kalau masih sehat dan masih diberi umur panjang. Amin. Ini Pak Kadus, saya mau bincang-bincang terkait pengalaman di Dukuh Panjenengan. Saat ini di Dukuh itu yang paling dikeluh kesahkan, ini biar didengar, ditonton oleh semua warga. Yang paling dikeluh kesahkan dari warga Dukuh itu RW 05 ini apa Pak Kadus? Ini Pak Lurah, yang perlu dikeluhkan adalah yang utama karena warga kami, warga mayoritas penduduk saya itu pertanian Pak. Pertanian. Hari ini karena petani yang kemarin aja warga saya itu boleh dikatakan baru jatuh dari pertaniannya karena apa? Kemarin tuh harga bawang merah Pak yang utama. Anjlok. Padahal pada saat itu tahun yang depan para petani itu gagal total. Dan yang kedua ini tahun ini lagi 2021 2020 itu sudah gagal. Coba lagi pertanian kita menanam bawang merah lagi ini malah gagal. Tapi dalam arti hasilnya bagus, harganya tidak. Tahun 2020 itu gagal total tanamannya. Tahun 2021 tanaman sudah bagus lumayan. Hasilnya luar biasa. Namun hari ini masalahnya rendah sekali. Bawang merah di bawah 10.000. Karena bawang merah yang kemarin harganya benih itu 25.000. Kalau dijual harga 8.000, bagaimana petani bisa jalan? Itu nggak bisa jalan. Yang utama itu Pak Lurah. Harapannya dengan pertanian itu dengan bawang merah, jadi sekalian. Harapan saya sebagai perangkat desa sudah menerima jerit tangisnya masyarakat. Kepinginnya harga itu sesuai dengan harga yang bukan pemerintah. Artinya pemerintah membuat sebuah regulasi, membuat sebuah aturan sesuai dengan standarnya, ada minimal, ada maksimal gitu. Jadi misalnya rata-rata terendah itu 15.000 atau 14.000, yang penting itu bagaimana petani tidak merugi. Dan ada batasan harganya. Kalau tidak ada batasan harganya bisa sampai 60, 70 itu juga akan menyakitkan konsumen yang lain. Nanti kesenangan Pak Kadus keluar nanti. Jadi dia lupa di kantor dagang bawang terus. Terus itu soal bawang merah rata-rata tidak tahu nih. Untuk akses untuk pertanian sendiri Pak Kadus. Saya sebagai perangkat desa Pak sudah sering istilahnya kontrol di wilayah saya. Kebetulan wilayah saya itu RW 5, RT saya ada 5 wilayah. Nah, hari ini yang saya keinginan warga saya itu sektor di pertanian seperti jalan pertanian, JT, jalan usaha tani itu supaya dibangun oleh pemerintah untuk dapat berguna. Dan keduanya jembatan ada 5 Pak saya hitung. Di mana saja itu jembatan? Jembatan itu kan jurusan desa Balirjo itu ada 3. Oh, jembatan itu ya apa namanya? Saluran. Saluran air ada 3. Karena itu menentukan akses pertanian juga. Karena apa? Kalau itu tidak dibangun oleh pemerintah, kalau swadaya terus, kalau desa terus menyembatkan nggak bisa, jelas. Karena aset desa kita sepanjang rendah, rendah.
Karena apa? Karena kita kembali lagi ke petani itu. Kalau petani tidak bisa mengangkat harga lebih tinggi, kita juga susah Pak imbasnya. Karena apa? Kita perangkat desa juga dari sawah. Akan jual nggak payu kita sawah kita. Dan kedua, desa aset kita kan juga sawah. Kalau dijual lelang, dengan itu pertanian itu nggak bisa naik atau harganya standar, juga tidak laku. Apa itu yang dinamakan asetnya desa juga nggak punya. Artinya semua kembali kepada rakyat. Dengan misal harga itu aset pertanian bagus, harga sawah bagus, pasti juga akan kembali kepada rakyat. Ini sudah paham Pak Kadus. Ini yang selanjutnya Pak Kadus terkait dengan Kepres 104 ini. Kepres keputusan Presiden nomor 104 ini kan memangkas 40% dari anggaran dana desa untuk BLTDD. Sementara yang pernah saya sampaikan dulu di rapat minta jembatan ini itu kan anggaran dari situ. Dengan adanya 40% ini, maka apa yang kita rencanakan tidak terserap. Harapannya untuk Pak Presiden atau dengan Pak Menterinya ini masukannya seperti apa? Kalau saya lihat yang sudah ditentukan dari Kepres 40% itu sangat rendah bagi saya. Sangat rendah. Karena tidak harusnya 100%. Kalau bisa dinaikkan lagi, jangan dikasihkan 40% itu karena desa kita kan wilayahnya lebar. Berarti malah semua difokuskan kepada BLT ini. Kalau bisa nggak gitu. Nanti semua dibantukan masyarakat juga, kita kan bangunnya nggak dapat Pak. Nah, tadi katanya kalau beliau jangan 40%, berarti 80% kan? Itu dinaikkan, jadi juga untuk bantuan. Kalau semuanya dibantukan oleh masyarakat, bangunan kita kemana Pak lagi? Artinya itu berarti yang dimaksud Pak Kadus ini salah omong. Yang dimaksud Pak Kadus ini 40% itu diturunkan, jangan sampai 40%. Jadi bantuannya dikurangi. Sektor untuk pembangunan dikasih juga tambah. Mungkin bisa matur di sini Pak Kadus untuk teman-teman atau bapak-bapak kita dari dewan, provinsi, daerah ataupun dari pusat, dengan adanya 40% ini keputusan Presiden untuk BLTDD kan otomatis pembangunan yang di wilayah kita, di desa kita ini kan berkurang. Mungkin bisa disampaikan, bisa dibantu dari dana yang lain. Kalau bisa dari pemerintah Pak, yang sudah ditentukan itu mohon yang jelas dari wilayah, dari desa itu minta tambahan lagi. Baik itu dari sektor untuk bantuan masyarakat juga kembangan tambah. Jangan tidak hanya itu kurang karena wilayah kita itu lebar dan penduduknya banyak Pak. Kalau Pak Presiden, Pak Menteri di sana, lah kita ini didukung di desa langsung ketemu masyarakat. Yang susah kita ini. Pisau-pisau. Nah, masyarakat tidak tahu dia tuh orang pendidikan masyarakat kan pendidikannya. Kalau kita ketemu Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, dasarnya itu mudah, bicara sudah enak, bisa terima. Tapi kalau kita ketemu dengan masyarakat, SDM rendah, kita yang tidak bisa apa-apa. Maunya masyarakat itu tidak mau tahu pokoknya. Itulah. Ini di belakang. Ini berarti kita punya tugas, kita bersama ini punya pemerintahan ini secara menyeluruh kita punya tugas bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusianya. Artinya seperti itu. Maka dengan anggaran dana desa yang kita terima yang 1,1 miliar 159 juta untuk desa ini, bagaimana kita bisa tata dan jujur di sini di pemerintah desa Kunir ini karena luas wilayahnya banyak, luas, jadi penduduknya banyak, jadi mohon ini ada perhatian khusus mungkin seperti itu Pak Kadus. Oke Pak Kadus satu, terima kasih untuk bincang-bincangnya siang hari ini dan saya beralih di sebelahnya lagi dan ini adalah Pak Kadus, nama lengkapnya siapa? Abdul Kholik. Nah ini beliau ini juga seorang perangkat desa yang cukup senior karena beliau ini kalau tidak salah juga sudah lama menjabat sebagai Kadus di Dukuh Peluk, tepatnya di RW 04. Selamat siang Pak Kadus. Selamat siang juga. Selamat siang.
Ini terima kasih sudah mau bincang-bincang, meluangkan waktunya untuk kita, untuk sharing, untuk bersama-sama menyampaikan unek-unek. Mungkin ini dianggap keluhan ya, monggo, mau dianggap masukan ya monggo. Yang jelas kita tidak mengkritisi siapapun, karena sebuah kebijakan itu diambil tentu berdasarkan keluhan ataupun suara dari rakyat, dan kita ini adalah wakil-wakil rakyat yang ada di tingkat desa. Pak Kadus Kolek, luas wilayah Panjenengan itu berapa RT? Aduh, 3 RT. 3 RT. 3 RT itu jumlah penduduknya sekitar berapa Pak Kadus? Penduduknya sekitar 200-an. 200 kakak. Berarti berapa hak pilih sekitarnya? Berapa ya? 450-an. Iya, iya, satu TPS biasanya. Oh, satu TPS dari sekitar 450-an penduduk. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya Pak Kadus terkait dengan wilayah Panjenengan. Kita tahu warga Dukoplo ini memang dukuhnya itu terkecil di antara desa-desa atau dukuh yang lain, tapi Dukoplo itu sangat kompak sekali. Ketika ada kerja bakti, Jumat bersih ataupun kegiatan apapun, baik itu kegiatan keagamaan ataupun sosial, itu luar biasa. Karena saya sering sambang ke masing-masing dukuh dan desa atau Dukoplo ini terkompak, saya katakan. Tiap menjadi dukuh bisa kompak seperti itu apa Pak? Caranya ya kerjasama sama RT, tokoh masyarakat juga sama masyarakatnya, Pak. Oh, berarti jangan selalu komunikasi. Gitu, Pak. Kalau zaman sekarang kan ada grup WA Pak, apakah dibikinkan juga? Ada grup RT RW, ada Ada RW. RT, satu RT itu ada. Wow, luar biasa ini. Ada. Ini bisa ditiru dengan Pak Kadus yang lain. Jadi selain grup satu wilayah atau satu dukuh, satu dukuh, ini grup RT pun ada. Grup takmir juga ada. Grup takmir masjid juga ada. Ya. Dengan masuk semua. Mungkin ini salah satunya. Boleh dikasihkan rahasianya Pak, biar jenengan itu bisa komunikasi dengan warganya dengan baik. Terus warga di Panjenengan itu bisa nurut. Kalau ada kerja bakti mangkat KB, ngaji mangkat KB itu seperti apa Pak? Caranya kita harus memberi contoh Pak. Misalnya ada pengajian kita harus berangkat duluan. Gitu. Kalau ada sholat berjamaah kita harus ikut berjamaah. Kalau ada kumpulan yang lain gitu harus ikut. Berarti intinya itu memberikan contoh, suri tauladan. Nek arep ngomong ini kudu lakoni ngono sik, intinya seperti itu. Oke, untuk masalah kebersamaan tadi saya sudah jawab. Ini yang saya mau tanyakan lagi. Ini rata-rata tadi di masing-masing dukuh ini masalah sosial, masalah bantuan sosial. Di wilayah Dukoplo sendiri berapa persentase yang belum dapat bantuan? Yang dari dinas sosial berapa orang? Berapa keluarga? Kira-kira Sekitar ya ada 5 mungkin yang belum sama sekali. ya. Itu gara-gara kenapa Pak? Masalahnya Ya, sudah masuk DTKS apa belum? nggak tahu sih kalau masuknya itu. Nggak tahu ya. Pernah menanyakan itu kepada operator desa, nama warga ini dengan yang ini kenapa kok nggak dapat bantuan dari dinas sosial, sudah masuk DTKS apa belum? Pernah belum? Belum pernah saya kirim itu kakaknya juga sudah masuk atau belum ya tahu. Berarti tidak cross check lagi, terus dimasuk nomor dulu sama Pak Baidowi gitu ya? Belum pernah sama Pak Nurisan. Oh, pas sama Pak Nurisan, itu berarti tahun yang lalu sebelumnya nih, peraturan masuk Pak Nurisan. Harapannya dengan dinas sosial sendiri terkait dengan bantuan ini, apakah sudah tepat sasaran Pak belum di wilayah Panjenengan? Menurut saya belum tepat sasaran karena Masih kurang. masih ada yang kurang mampu belum menerima. Jadi yang sudah mampu masih dapat, yang belum mampu atau tidak mampu malah masih belum dapat. Intinya kalau ada program itu koordinasi sama desa dulu, sama Pak Lurah, kemudian sama perangkat desa, kemudian sama Pak. Kalau Pak Lurah selama ini dengan perangkat desa untuk masalah-masalah sosial sering komunikasi nggak? Kamu Pak Lurah sak seringnya Dewi? Sering komunikasi Pak, sering. Sering komunikasi. Tapi kadang
itu ya marah-marah tapi tapi itu untuk kebaikan. Saya terima kasih dan dia bisa menerima gitu. Selama untuk kebaikan ya oke saja. Bagus. Artinya selama ini nek Pak Lurah marah-marah sama jenengan padahal wis luwih tuwa kok diseneni lurah. Itu gak masalah katanya. Karena memang kata beliau seorang pemimpin tadi Pak Amirin, Pak Mimi, Pak Soti juga bilang begitu. Seorang pemimpin itu tidak dipandang usianya, tapi kebijakan yang diterapkan. Benar apa tidak? Marah-marah ini logis apa ora? Masuk akal apa ora kok nusansu? Seperti itu Pak Kadus. Nah, harapan ke depan Pak Kadus untuk wilayah-wilayah panjenengan ini kan ada 3 RT. Ini kan masih ada beberapa lokasi kalau tidak salah kalau saya hitung itu sekitar ada 500 meter yang belum terbetonisasi. Sementara jadwalnya itu rencananya harusnya selesai tahun 2022. Sementara ini ada potongan 40% buat bantuan langsung tunai dari dana desa. Padahal sumber anggaran yang mau kita alokasikan bangun peluk ini dari situ. Untuk warga masyarakatnya Pak Peluk, mungkin ini seperti ini keadaannya, bisa disampaikan seperti apa? Kalau untuk BLT yang 40%, saya kira ya dikurangi aja, Pak. Ya, terutama untuk bangunan. Diutamakan untuk pembangunan yang visi. belum selesai itu. Untuk 3 RT itu, RT 1 ada dan RT 3 yang belum. Itu juga yang di luar duko, jalan antar desa. Nah, itu ya juga belum, masih makadam Pak. Yang di mana itu Pak? Itu ya Pulau Balirjo sama Pulau Berkas itu. Itu kan masih Berarti makadam. Desa Kunir, Balirjo sama Desa Kunir, Berkas. Jadi itu masuknya kalau bikin judul itu jalan antar desa. Jadi itu bisa dianggarkan dari pusat, dari provinsi, juga dari daerah. Kalau daerah tidak bisa mengcover, maka tugas dari provinsi dan tugas dari pusat. Mungkin Pak Dewan nanti bisa nonton ini, Mas Gilang dan teman-teman di fraksi PDIP khususnya di Jawa Tengah yang di RI, mungkin dari teman-teman dari partai yang lain juga, karena ini adalah keluhan masyarakat kita bagaimana Indonesia ini bisa maju kalau masih ada dukuh-dukuh atau tempat-tempat desa yang kecil ini belum tersentuh pembangunannya. Mohon bisa dipikirkan bersama itu saja. Lagi-lagi nih Pak Kadus Kolek, ini terkait dengan RTLH, dengan bedah rumah. Kalau tadi rata-rata pembangunan sudah. Untuk bedah rumah sendiri selama dipimpin Pak Romli ini di Pulau bagaimana? Ya cukup bagus karena sudah ada yang itu dapat RTLH. Banyak apa kok ada sedikit berarti Pak? Banyak apa sedikit? Iya, ada yang belum. Ada yang belum. Tapi sudah banyak yang dapat, ya. tapi ada yang belum. Harapannya ke depan dengan pembangunan rumah tidak layak huni ini seperti apa RTLH ini? Ya, mohon segera dibangun yang rumahnya tidak layak huni untuk masyarakat yang miskin di dukuh saya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa disampaikan untuk terkait dengan program pemerintahan? Ya, selama dipimpin Pak Romli memang ada kemajuan sangat besar. Iya. Ya, saya mohon kalau ada kekurangan besok bisa dilanjutkan di periode kedua. Oke, terima kasih. Ini doa dari semuanya ini nanti dijabai sama Gusti Allah. Oke, sekarang kalau tadi Pak Kadus Kolek ini adalah Pak Kadus atau RW 4 di Desa Kunir. Sekarang saya beralih ke sampingnya. Di sini ada seorang kadus yang masih muda belia. Ini usianya kalau tidak salah itu baru 22 tahun. Ya, benar ya Pak Kadus ya? Ya. Sudah berapa tahun usianya? Tambah 13 tahun. Oh, 22 tambah 13. Berarti sudah 35-an ya. Oke, ini adalah seorang kadus di wilayah Desa Kunir, tempatnya di jantung kotanya Desa Kunir. Di Desa Kunirnya sendiri, namanya Dukuh Kunir Lor. Selamat siang Pak Ahmad Mutofir. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Ini kebetulan alhamdulillah ngantor. Biasanya beliau ini kalau jam segini sudah lari.
jalari cari sampingan. Beliau ini selain kadus juga pengusaha sound system, pengusaha teratak, pengusaha dangdut, dan juga pengusaha bawang merah. Yang satu yang sudah ditinggalkan kayak maklar mobil itu sudah ditinggalkan. Jadi lengkap kadus ini. Untuk Pak Kadus Guneror, banyak tadi teman-teman perangkat yang lain dari Pak Kadus sudah curhat, sudah menyampaikan terkait dengan program-program pemerintah. Di sini saya mau tanyakan, program Dukuh Kuniro ke depan seperti apa untuk Desa Kunir? Salam dari saya Pak Kadus Guneror, Badatun Bayu Warobul Gofur. Mahripa loh. Selamat siang pada Bapak Roni atas waktunya yang diberikan. Untuk itu, untuk kedepannya itu dari semua kebijakan dari pemerintah, dari mulai tingkat desa sampai ke atasnya pusat, memang yang terbaik itulah nanti yang bisa bikin masyarakat tambah senang, tambah makmur. Yang kedua, itu pun juga dari kesadaran masyarakatnya. Apabila sudah dibangun, contoh misal ada talut dan lain sebagainya, jalan dan lain sebagainya, kalau tidak dirawat sebagai penduduknya akan juga hancur. Contoh misal jalan, kalau ada suket yang rumput yang lain, itu kalau menjalar di jalan raya otomatis bisa roboh, bisa hancur lah, bisa rusak jalannya. Irigasi jalan di depan rumah, irigasi air, kalau nggak dibersihkan lewat kesadaran masyarakatnya sendiri, itu pun bisa terhambat semua dari bawah sampai ke atasnya. Ini rupa-rupanya Pak Kadus Guneror ini sedang curhat karena wilayahnya cukup gede. Sementara kemarin itu saluran-saluran air di depan rumah sering bampet sehingga mengakibatkan banjir, dan beliau sangat dikritisi. Sementara ketika diadakan kerja bakti dorang mangkat, kadusnya pusing kan gitu. Nah, harapan itu tadi harapannya sama masyarakat. Jadi apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dibangun oleh pemerintah, baik di pemerintah desa, pemerintahan daerah, provinsi, ini bisa dirawat bersama-sama. Nah, apa sih yang diminta dari masyarakat Kuniror itu Pak Kadus? Yang diminta sih misalnya nggak mudah aslinya, tapi harus itu tepat sasaran lah, katakanlah bisa tepat sasaran. Yang memang untuk orang miskin yaitu dikasih bantuan. Kalau masalah sosial ini berarti. Yang sudah kaya jangan dikasih bantuan. Contoh misal dari pusat memang ada atas nama si A, padahal si A itu sudah katakanlah sudah mampu. Kalau memang dikaitkan dari DTKS, memang tahun yang dulu dia orangnya nggak mampu, tapi sekarang kan dia sudah mampu. Artinya begini, artinya siklus kehidupan manusia itu setiap tahun berubah. Yang hari ini misalnya orang Dwi masuk ke data di TKS, adalah 2 tahun kemudian saya sudah kaya. Maka untuk saran kami dari pemerintah ini, walaupun kami dari desa ini selalu update data, usia ini ekonominya sudah bagus, dari operator sudah melaksanakan tugasnya, sudah ada verbal, tapi dari dinas yang terkait ini kayaknya jalannya ini kayak endok kelamaan gini ya. Jadi menurut saya kalau dengan kita kasih masukan jalanmu masih kayak endok terus. Nah, dan ini menjadi blunder buat terutama Pak Kadus ini, karena dengan tidak tepatnya sasaran ini yang jadi omongan, yang jadi sasaran amukan warga ini adalah Pak Kadus ini sebelum Pak Lurah. Dan harapan ke depan dengan dinas sosial seperti apa nih? Kalau bisa setiap 1 tahun sekali harus ada dicek di lapangan, verifikasi yang tepat. Karena di desa itu kan Pak Kadus, di desa itu kan sudah mengadakan update data. Nah, sekiranya itu juga dari dinas terkait mengikuti apa yang menjadi laporan dari pemerintahan desa. Kan seperti itu harapannya. Sebenarnya ini sudah bagus, harapannya sudah
Sejak kepemimpinan saya ini kita selalu dorong, selalu monitor perkembangannya, tapi memang dari dinas sosial sendiri atau dinas yang terkait ini kurang responsif. Karena Artinya begini Pak Lurah, kita itu langsung bersentuhan langsung sama warga masyarakat. Kalau yang di atas kan mungkin dari kita ke sana baru dia melihat oh ini pengajuannya. Kalau kita kan langsung ketemu dari masyarakat langsung ke rumah. Tok, Pak, aku rata bantuan. Lah itu bukan masyarakat. Gini Pak Kadus, ini mumpung ada di YouTube channelnya Romi DJ Official ini. Itu sebenarnya ketika ada bantuan datang dari dinas sosial, kita ini kan ada kayak sering kita lakukan verifikasi lapangan. Sehingga seharusnya yang kayak ini kan bisa kita tidak kasihkan. Ini kenapa kok ada yang lewat lepas sehingga tetap dapat ini? Kalau itu yang mungkin ya dari sananya kali kesalahan dari sana. Iya kan desa itu kan punya finishing terakhir, itu kan desa. Lagi-lagi selalu ada yang namanya verifikasi. Oh misalnya Pak Kadus kok untuk ini tidak usah dikasih undangan ini. Tapi kemarin itu masih ada beberapa warga yang secara ekonomi sudah cukup lah buat makan dan kesejahteraan keluarga, tapi masih dapat. Ini bagaimana ini Pak? Nah itu yang jadi karakter seorang pemimpin seperti saya. Ibaratnya saudara saya itu dapat mungkin KS dulure mana dikai padahal wonge orang mampu memang benar itu dikait-kaitkan sama saudara. 2 kali, yang kedua kalau saudara saya mampu, kalau itu memang orangnya dapat bansos itu pasti ya balik wong duwe ya jedulure kok mesti ya itu. Padahal data itu saya tinggal ngasih undangan tok, enggak saya usulkan. Otomatis kalau udah tingkat tinggi kan menengah ke atas kan ora dikekno engko dikira gething, kadang dikekno muncul masalah. Artinya seperti itu. Ini yang terakhir Pak Kadus, harapan ke depan terkait dengan pemerintah di Desa Kunir ini. Kita tadi Pak Kadus menyampaikan kepengennya desa ini menjadi desa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Sebentar lagi ini tahun politik. Ke depan harapannya seperti apa Pak Kadus? Ke depan untuk pembangunan maupun pemerintahan dari Desa Kunir semoga bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Mungkin hari ini lebih baik hari esok yang akan datang. Lebih baik hari ini daripada hari kemarin yang sudah kita lalui. Itu Mas. Berarti Pak Kadus ini nirut itbak Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi kamu akan jadi satu warga yang merugi ketika memilih pemimpin yang lebih bodoh atau lebih sebelumnya. Artinya hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu hadis Nabi. Kau ngaji apa kerumuh-kerumuh ini? Pernah mondok. Oh pernah mondok ya. Hanya rumahnya di samping masjid. Oh rumahnya itu jadi dia ngaji kerap ada rumahnya. Oke, terima kasih Pak Kadus semuanya. Ini semoga bincang-bincang kita ini dapat manfaat, ada berkahnya buat kita semuanya, buat yang nonton, buat kita juga pelaku yang ada di lapangan. Dan mungkin statement terakhir harapannya dengan kepimpinan Pak Lurah atau dengan kepimpinan saya ini ke depan seperti apa? Pantasnya ini kan tinggal 1 tahun lagi Pak Lurah mimpin. Kalau sesuai dengan aturan kan 6 tahun, berarti saya berakhir di tahun 2022 bulan November tanggal 16. Itu saya terakhir menjabat sebagai kepala desa untuk periode pertama. Harapan kedepannya mungkin ini jujur saja. Kepengennya Pak Lurah nyalon lagi kayak Pak Kadus Munibi. Terakhir jawab itu saja. Nyalon Pak. Nyalon. Karena pembangunan belum selesai. Pembangunan belum selesai. Pak Aminnya juga sama. Lihat kamera Pak. Ya, juga sama. Sama, tetap nyalon lagi. Karena alasannya pembangunan belum selesai. Juga sama Pak. Untuk Pak Jafar Shotib
Katakannya seperti ini. Ketika Pak Lurah non saya menjabat pertama, rancangan RPJM itu termasuk saya ada di situ. Iya. Dan itu saya tahu ada yang belum di durasi 6 tahun itu karena besarnya banyaknya rancangan tersebut itu satu kesatuan yang harus diselesaikan. Kok dalam 6 tahun ini belum selesai RPJM tersebut, ya tentunya ya konsekuensinya dilanjutkan dan Pak Lurah. Oke, terima kasih Pak Kadus itu. Sama-sama. Biar dilanjut lagi gitu. Pak Khalid, harapannya dengan pemerintahan Pak Romli ini tinggal 1 tahun ke depannya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, ada yang masih kurang misalnya itu iya. harus dilanjutkan kembali. Oke. Makanya saya mohon Pak Romi harus lanjutkan. Oke, terima kasih. Pak Kadus Kulirol. Untuk Bapak Romli selaku kepala desa, mungkin kalau kaitannya mencalonkan diri apa tidak itu tergantung kebijaksanaannya sendiri. Masalahnya butuh modal dan biaya. Saya juga tidak bisa begini begitu. Kalau untuk masyarakat ya gimana ya, masyarakat ya kadang ada yang bersuara baik, kadang ada yang suara kurang baik. Itu wajar. Ya dinamika wajar. politik. Yang penting hasilnya. Itu toh. Harapannya ke depan Pak Romli bagaimana? Harapannya, ini harapan itu kan bisa dikabulkan, bisa tidak. Harapannya bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih untuk bapak-bapak sekalian. Dan demikian bincang-bincang kita hari ini bersama startup saya dengan Bapak Kadus ini yang punya wilayah. Jadi beliau-beliau ini adalah seorang pahlawan di tingkat wilayahnya masing-masing. Semoga obrolan kita siang ini dapat bermanfaat. Dan jika ada yang nonton, jangan pernah merasa terkritisi, ojo pernah merasa tersinggung. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita semuanya ke depan. Dan saya akhiri pertemuan ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.